Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rahmatita Puji Susila dari kelas pengantar Statistika Sosial D dengan NPM 20043010180. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap mata kuliah pengantar Statistika Sosial. Saya sengaja membuatnya melalui media PowerPoint karena supaya lebih mudah untuk disampaikan dan juga lebih menarik. Namun untuk yang file berbentuk Excel bisa dilihat di link yang ada di description box. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Saya mendapatkan soal tipe A karena nomor absen saya kebetulan ganjil. Untuk soalnya yaitu diketahui nilai ujian akhir statistik sosial adalah sebagai berikut. Kita diminta untuk menentukan ukuran pemusatan data yang terdiri dari min, median, dan juga modus. Untuk yang nomor 2 dan 3, kita diminta untuk mencari ukuran penyebaran data, yaitu simpangan rata-rata dan simpangan bakunya. Untuk yang nomor 4, ini kita mencari distribusi frekuensi, yaitu berupa frekuensi relatifnya dan juga frekuensi relatif kumulatif lebih dari dan kurang dari. Yang terakhir nomor 6, membuat diagram batang dan lingkaran serta histogram dan poligon. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 1, kita diminta untuk mencari min, median, dan modus. Perlu diketahui bahwa data yang disajikan tadi termasuk ke data tunggal berbobot. Jadi untuk mencari min-nya, kita bisa memakai rumus sigma fx per sigma f. Nah, untuk mempermudah pengerjaannya, saya sudah membuat tabel seperti ini. Nah, untuk mencari sigma fx dan juga sigma f ini, kita bisa membuat tabel seperti ini ya. Untuk nilainya dari data yang disajikan tadi, kita memperoleh nilai statistik yaitu 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Nah, jika kita sudah menuliskan nilainya, kita harus mencari frekuensi atau banyaknya data dari nilai yang sudah dituliskan ini. Di sini nilai 40 mempunyai frekuensi sebanyak 8, nilai 50 sebanyak 15, nilai 60 sebanyak 13, nilai 70 sebanyak 15, nilai 80 sebanyak 5, dan nilai 90 sebanyak 4. Nah, oleh karena yang diminta di sini adalah sigma f atau jumlah keseluruhan dari frekuensi ini, makanya kita jumlahkan semua frekuensi di sini. Jadi 8 ditambah 15 ditambah 13 ditambah 15 ditambah 5 ditambah 4, kita dapat hasil 60. Jadi sigma f-nya atau jumlah frekuensinya di sini adalah 60. Nah, jika sudah ketemu sigma f-nya, sekarang kita tinggal mencari sigma fx-nya. Fx ini dicari dengan cara mengalihkan nilai atau x-nya ini dengan frekuensi. Jadi 40 dikali 8 sama dengan 320, 50 dikali 15 sama dengan 750, 60 dikali 13 sama dengan 780, 70 dikali 15 sama dengan 1050, 80 dikali 5 sama dengan 400, dan yang terakhir 90 dikali 4 sama dengan 360. Sama dengan yang sigma f tadi, sigma fx ini dicari dengan
menjumlahkan semua fx ini. Jadi mulai 320 ditambah dengan 750 ditambah 780 ditambah 1050 ditambah 400 ditambah 300. Hasil akhirnya kita dapat 3660. Nah, karena kita sudah dapat sigma fx dan juga sigma f-nya, bisa kita langsung masukkan ke rumus seperti ini. Jadi sigma fx-nya tadi 3660, sigma f-nya 60. 3660 dibagi 60 sama dengan 61. Jadi min atau rata-rata dari data ini adalah 61. Kemudian selanjutnya adalah median. Karena frekuensi atau sigma f dari data ini jumlahnya genap, yaitu 60, maka untuk mencari mediannya kita menggunakan rumus ini. Xn per 2 ditambah Xn per 2 plus 1 dibagi dengan 2, dimana n-nya ini adalah sigma f atau 60 ini. Kita masukkan Xn per 2, n per 2 berarti 60 dibagi dengan 2 hasilnya 30, X ke 30, n per 2 tambah 1 hasilnya 31. Jadi X ke 30 ditambah X ke 31. Nah, gimana cara mencari X ke 30 dan X ke 31 itu? Caranya bisa dengan menggunakan atau mencari frekuensi kumulatifnya. Jadi kita hitung dari yang kelas pertama 8, frekuensinya 8, kemudian ditambah dengan 15 hasilnya 23, 23 ditambah dengan 13 hasilnya 36. Nah, jadi X ke 30 dan X ke 31 ini ada di nilai yang ke 3 ini atau nilai 60. Lalu kita masukkan ke sini, X ke 30 ini 60, X ke 31 kebetulan juga sama dengan 60. Jadi tinggal dijumlahkan 60 ditambah 60 kemudian dibagi menjadi 2. Hasilnya yaitu tetap 60. Jadi median dari data ini adalah 60. Yang terakhir adalah modus atau nilai yang sering muncul. Ini mudah ya cara mencarinya. Kita tinggal melihat yang frekuensinya paling banyak. Dari data ini bisa kita lihat frekuensi terbanyak adalah 15. Nah, 15 ini ada di nilai 50 dan nilai 70. Jadi modusnya adalah 50 dan 70. Selanjutnya adalah mengenai ukuran penyebaran data, yaitu meliputi simpangan rata-rata dan simpangan baku. Kita lihat dulu rumus dari simpangan rata-rata dan simpangan baku. Untuk simpangan rata-rata, karena data yang disajikan termasuk dalam data tunggal berbobot, simpangan rata-ratanya kita menggunakan rumus sigma f kali x min x bar per sigma f, di mana x min x barnya ini bersifat mutlak. Maksudnya mutlak ini adalah semuanya dianggap bernilai positif. Jadi kalaupun ada nanti pengurangan yang hasilnya negatif, maka tetap dianggap bernilai positif. Selanjutnya rumus dari simpangan baku, yaitu akar dari sigma f kali x min x bar kuadrat per sigma f. Sama seperti ukuran pemusatan data tadi, untuk memudahkan kita dalam mencari x min x bar ataupun x min x bar kuadrat, kita bisa menggunakan bantuan tabel seperti ini. Untuk x-nya dan f-nya ini sama seperti di ukuran pemusatan data yang tadi. Sekarang kita mencari x min x bar-nya. X bar ini adalah rata-rata yang tadi sudah kita cari dan ketemu hasilnya 61. Jadi sekarang kita tinggal mengkurangkan x dengan x bar-nya. Untuk data pertama, x-nya 40, x bar-nya 61. Berarti 40 dikurangi 61 harusnya hasilnya minus 21.
Tapi karena di sini bersifat mutlak, maka kita menganggap 21 ini sebagai bilangan positif. Jadi ditulisnya 21. Begitu juga data kedua dan juga data ketiga. 60 ini dikurangi 61 harusnya hasilnya minus 1, tapi karena bersifat mutlak jadi kita anggap positif 1. Kita cari sampai data yang terakhir, 90 dikurangi 61 hasilnya 29. Setelah ketemu x min x barnya semua, x min x barnya ini kita kalikan dengan frekuensi, yaitu 8 dikali 21, 15 dikali 11, 13 dikali 1, dan seterusnya sampai 4 dikali 29. Karena di sini yang diminta adalah sigma atau jumlah dari keseluruhan f kali x min x bar ini, jadi kita jumlahkan f kali x min x barnya dari data pertama sampai data yang terakhir. Jadi mulai 168 sampai 116 ini kita jumlahkan semua dan hasilnya ketemu 692. Sekarang karena sudah ketemu semua yang dibutuhkan, yaitu sigma f kali x min x barnya sudah ketemu, sigma f nya juga sudah ketemu, kita tinggal masukkan ke rumus. Jadi sigma f kali x min x barnya ketemu 692, sigma f nya ketemu 60, jadi 692 dibagi dengan 60 hasilnya adalah 11,53333, atau bisa ditulis dengan 3 angka di belakang koma saja, jadi 11,533. Nah, yang kedua adalah simpangan baku. Kalau tadi di simpangan rata-rata kita hanya membutuhkan x min x bar, kalau di simpangan baku kita membutuhkan x min x bar kuadrat. Maka dari itu kita butuh untuk menambah tabel seperti ini. Jadi si x min x barnya tadi yang ada di sini ini kita kuadratkan. 21 kuadrat, 11 kuadrat, 1 kuadrat, 9 kuadrat, 19 kuadrat sampai 29 kuadrat. Nah, hasil dari x min x bar kuadrat ini tadi masing-masing juga kita kali dengan frekuensi. Jadi mulai data pertama 8 dikali 441 sampai 4 dikali 841. Hasilnya adalah yang ada di tabel terakhir ini. Sama seperti simpangan rata-rata tadi, yang dibutuhkan adalah sigma atau jumlah keseluruhan dari f x min x bar kuadrat. Jadi mulai data pertama sampai data terakhir ini kita jumlahkan dari 3528 sampai 3364, ini kita jumlahkan semua dan hasilnya ketemu 11.740. Setelah itu kita masukkan ke rumusnya. Nah, akar dari sigma f kali x min x bar kuadrat per sigma f. Sigma f kali x min x bar kuadratnya ketemu 11.740, sigma f nya ketemu 60. Jadi setelah kita hitung akan ketemu nilai 13,98809. Bisa juga ditulis 13,988. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan distribusi frekuensi. Nah, dari data yang disajikan tadi, untuk bisa dibuat tabel distribusi frekuensi, yang pertama kita lakukan adalah dengan mencari range atau jangkauan. Nah, range atau jangkauan ini bisa dicari menggunakan rumus x max min x min. Dari data tadi kita dapat x maksimalnya yaitu 90 dan x minimalnya adalah 40. Jadi range-nya ketemu 50. Setelah ketemu range, kita mencari banyak kelasnya.
Untuk mencari banyak kelas yaitu menggunakan rumus 1 plus 3,3 log n, di mana n ini adalah sigma f atau jumlah dari frekuensi tadi. Ini hasilnya 1 plus 3,3 log 60. Log 60 dihitung menggunakan kalkulator, kita ketemu angka 1,778155152. Ini kita kalikan terlebih dahulu dengan 3,3, hasilnya 5,867, kemudian kita tambahkan 1 dan hasilnya adalah 6,867. Karena ini bentuknya desimal, kita lakukan pembulatan ke atas. Jadi 6,867 ini kita bulatkan ke atas menjadi 7. Yang terakhir, setelah range-nya ketemu dan banyak kelasnya ketemu, kita mencari panjang interval. Nah, panjang interval ini cara mencarinya yaitu range dibagi dengan banyak kelas. Range-nya tadi 50, banyak kelasnya 7, jadi 50 dibagi 7 sama dengan 7,14. Kita lakukan juga pembulatan ke atas, hasilnya ketemu 8. Nah, setelah range, banyak kelas, dan panjang intervalnya ini kita cari dan ketemu semua, sekarang kita menentukan isi dari kelasnya ini. Nah, untuk menentukan batas atas dan batas bawahnya ini, untuk contohnya untuk yang kelas pertama, ini batas bawahnya kita ambil dari X minimal ini. Di sini X minimalnya adalah 40. Jadi batas bawahnya di sini kita tulis 40. Nah, untuk menentukan batas atasnya kita menggunakan rumus batas bawah ditambah panjang interval dikurang 1. Jadi untuk yang kelas pertama ini batas bawahnya 40 ditambah dengan panjang interval 8, kemudian dikurang 1, jadi hasilnya adalah 47. Nah, untuk kelas selanjutnya atau kelas kedua, ini dimulai dari batas atas ditambah dengan 1, jadi dimulai dari 48. Kemudian untuk mencari batas atasnya menggunakan rumus yang sama, batas bawah plus panjang interval dikurang dengan 1. Jadi 48 ditambah 8 dikurang 1. Hasilnya adalah 55. Semua dilakukan sampai mencapai banyak kelas sesuai dengan ini. Ini banyak kelasnya ada 7. Jadi ini banyak kelasnya juga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan dan frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan ini, yang dijadikan patokan adalah tepi atas kelas. Jadi sebagai contoh ini kelas pertama. Tepi atas dari kelas pertama ini kan 47,5. Dari batas atas ditambah dengan 0,5. Jadi yang dijadikan patokan adalah yang 47,5 ini. Ada berapa banyak data yang kurang dari 47,5? Jawabannya ada 8 data. Sama dengan yang kelas kedua. Yang dijadikan patokan adalah tepi atasnya, yaitu 55,5. Ada banyak berapa data yang berada kurang dari 55,5. Jawabannya ada 8 ditambah 15 ini. Jadi hasilnya adalah 23. Ini seterusnya tinggal kita menjumlahkan seperti biasa. 23 ditambah 13 hasilnya 36, 36 ditambah 15 hasilnya 51, 51 ditambah 0 tetap 51, 51 ditambah 5, 56 ditambah 4 sama dengan 60. Jadi ini sudah sesuai dengan sigma F-nya tadi.
Yang selanjutnya adalah frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Nah, kalau yang frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan ini, yang menjadi patokan adalah tepi bawah kelas. Sebagai contoh, untuk kelas yang pertama, tepi bawah kelasnya adalah 39,5. Didapat dari batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 40 dikurangi 0,5 sama dengan 39,5. Nah, ada berapa banyak data yang nilainya lebih dari 39,5? Jawabannya ada 60 data. 60 ini dari mana? Yaitu dari 8 ditambah 15, ditambah 13, ditambah 15, ditambah 0, ditambah 5, ditambah 4. Jadi, semua data yang ada di sini nilainya lebih dari 39,5. Sehingga frekuensi kumulatif lebih dari sama dengannya yaitu 60. Untuk kelas yang kedua, tepi bawahnya adalah 47,5 kan. Nah, ada berapa banyak nilai yang nilainya lebih dari 47,5? Tinggal kita kurangkan 60 dikurangi 8 ini, hasilnya yaitu 52. Begitu juga seterusnya, 52 nanti dikurangkan dengan 15, hasilnya 37, 37 dikurangi 13, hasilnya 24, 24 dikurangi 15, hasilnya 9, 9 dikurangi 0 tetap 9, 9 dikurangi 5, hasilnya sama dengan 4. Selanjutnya adalah frekuensi relatif. Nah, untuk mencari frekuensi relatif ini, kalau kita ingin dalam bentuk persen, mencarinya yaitu dengan frekuensi dibagi dengan sigma F dikali dengan 100. Kalau hasilnya ingin dalam bentuk persentase. Seperti contohnya di kelas pertama. Frekuensinya di sini ada 8, sigma F-nya tadi ada 60, jadi 8 per 60 dikali 100. Hasilnya yaitu 13,333%. Begitu juga yang kelas kedua. Frekuensinya ini 15, sigma F-nya ada 60, jadi 15 dibagi 60 dikali 100, hasilnya adalah 25%. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada frekuensi relatif kumulatif kurang dari sama dengan dan frekuensi relatif kumulatif lebih dari sama dengan. Untuk frekuensi relatif kumulatif kurang dari sama dengan ini juga hampir sama dengan frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Kita lihat ada berapa frekuensi relatif yang lebih dari 39,5. Jawabannya ada 13,333. Jadi kita tulis di sini 13,3333. Untuk yang kelas kedua, caranya tinggal menjumlahkan saja 13,33 ditambah dengan frekuensi relatif yang ada di kelas kedua. Jadi hasilnya 38,3333. Untuk kelas yang ketiga juga sama, ditambah dengan 21,666667, hasilnya adalah 60 ini. Begitu juga seterusnya sampai nanti di kelas terakhir hasilnya akan 100%. Nah, kalau frekuensi relatif kumulatif yang lebih dari sama dengan ini kebalikannya. Jadi, ada berapa frekuensi relatif yang lebih dari 39,5? Jawabannya ada 100%, karena meliputi frekuensi relatif ini semua. Jadi jumlah dari ini semua ada 100%. Untuk kelas kedua nanti tinggal dikurang saja, 100 dikurangi dengan 13,3333, hasilnya akan 86,6667. Untuk kelas selanjutnya, tinggal mengurangi lagi 86,6667 dikurangi dengan 25. Hasilnya adalah 61,66667. Sampai nanti di kelas terakhir, hasilnya 6,666667 sama dengan frekuensi relatif yang ada di sini. Yang terakhir adalah diagram.
ada diagram batang. Nah, diagram batang ini dibuat dari nilai yang ada di kelas dan juga frekuensi. Seperti contohnya ini, untuk kelas 40 sampai 47 ada 8, untuk yang 89 sampai 95 ada 4. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran ini diambilnya dari frekuensi relatif. Jadi bentuknya adalah persentase. Contohnya untuk yang kelas 48 sampai 55 ini ada 25%. Untuk yang kelas 64 sampai 71 ini ada 25%. Selanjutnya ada histogram. Histogram ini sebenarnya sama dengan diagram batang, namun posisinya saling berhimpit. Kalau diagram batang tadi ada space antara kelas pertama dan antar kelas. Nah, kalau histogram ini posisinya saling berhimpit. Selanjutnya dari histogram bisa dibuat sebuah poligon. Nah, yang dinamakan poligon adalah garis ini. Nah, si poligon ini menunjukkan titik tengah dari masing-masing kelas. Jadi dia berada di tengah-tengah kelas seperti ini. Ini tepat di tengah-tengah kelasnya. Baik, sekian presentasi pada kali ini. Jika ada kesalahan atau cara penyampaiannya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.